Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Musisat di Tengah Kesulitan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami seringkali lemah dan menjadi rapuh. Kami seringkali terluka oleh beban hidup, oleh kesalahan kami sendiri, atau oleh perbuatan orang lain. Kami membutuhkan sentuhan tangan kasih-Mu ya Tuhan, sentuhan yang memulihkan hidup kami. Saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati kami, dan membukakan mata rohani kami untuk dapat melihat betapa besar kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa tangan-Mu yang penuh kasih mampu menyembuhkan segala luka, yang memulihkan segala yang rusak, dan membangkitkan segala yang mati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup yang penuh lika-liku ini, kita ini seringkali dihadapkan pada badai kesulitan yang mengguncangkan iman kita. Saat-saat gelap itu, kita mungkin merasa sendirian, merasa ditinggalkan, dan kita seolah-olah menjadi putus asa. Namun, di tengah badai kehidupan itu, ada satu kebenaran yang teguh, satu janji yang tidak tergoyahkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini mari kita merenungkan musisat-musisat yang Tuhan hadirkan di tengah kesulitan dalam hidup kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk kita dapat melihat bagaimana tangan kasih Tuhan itu bekerja, membawa kita melewati lembah yang kelam sekalipun, dan menuntun kita menuju terang yang penuh pengharapan. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudaraku, ayat ini menceritakan tentang seorang janda yang saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan setelah kematian suaminya. Ia datang kepada Nabi Elisa untuk meminta pertolongan. Elisa sebagai abdi Allah memberikan suatu petunjuk yang ajaib, mengumpulkan bejana-bejana kosong dan menuangkan minyak yang sedikit yang dimiliki oleh janda ini. Minyak itu terus mengalir hingga semua bejana itu terisi dengan penuh. Inilah musisat yang terjadi. Kemudian Elisa menyuruhnya untuk menjual minyak itu, membayar hutang-hutangnya, dan hidup dari sisa minyaknya bersama dengan anak-anaknya. Mari kita perdalam pengertian kita akan ayat ini tentang musisat di tengah kesulitan. Yang pertama, Allah peduli akan kebutuhan kita. Kisah janda miskin yang kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 menunjukkan bahwa Allah itu tidak mengabaikan pergumulan umatnya.
wanita ini berada dalam situasi yang membawanya pada keputusasaan. Suaminya meninggal dan ia terancam kehilangan kedua anaknya karena hutang-hutang suaminya. Namun, ketika ia berseru kepada Elisa sebagai abdi Allah, Tuhan memberikan jalan keluar melalui mukjizat minyak yang tidak habis-habisnya sampai semua bejana-bejana itu menjadi penuh. Ini mengingatkan akan kehidupan kita bahwa Allah itu adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kita. Yang kedua, ketaatan membawa berkat. Perempuan ini taat pada perintah Elisa, mengumpulkan banyak bejana kosong, meskipun janda itu tidak tahu apa maksudnya. Kemudian dia mengunci pintu kamarnya dan menuangkan minyak yang tinggal sedikit yang dia miliki dalam buli-bulinya itu, dituangkan pada bejana-bejana yang sudah dia kumpulkan itu. Ketika ia taat dan melakukan bagiannya, maka Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan, yaitu membuat mukjizat yang dapat memberkati janda ini. Ketaatan dan iman bekerja bersama-sama. Seringkali Tuhan meminta kita mengambil langkah iman terlebih dahulu sebelum Tuhan bertindak membuat mukjizat dalam hidup kita. Yang ketiga, pemulihan yang sempurna. Minyak itu tidak hanya cukup untuk melunasi hutang janda itu, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi keluarga itu. Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan yang mendesak saja, tetapi juga sanggup memberikan berkat-berkat secara berkelimpahan. Ini menggambarkan kasih Allah yang berkelimpahan. Jika kita percaya, Tuhan itu dapat melakukan lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika tertimpa masalah berat, banyak dari kita yang lebih memilih mengatasi masalahnya dengan akal dan kekuatan kita sendiri. Kita enggan membawa masalah kita kepada Tuhan atau berkonsultasi kepada hamba Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang mulai mengkompromikan banyak hal, termasuk menerima masukan atau tawaran untuk mencari pertolongan yang instan ke orang pintar atau ke dukun-dukun. Kalaupun ada yang datang kepada hamba Tuhan, yang dilakukannya adalah mengeluh dan meminta pertolongan secara materi kepada hamba Tuhan itu. Alkitab dengan keras memperingatkan agar kita tidak mengandalkan manusia dan berharap kepadanya, kepada manusia itu. Saudaraku, Tuhan mau menolong kita asal kita mau datang kepadanya dan menyerahkan semua masalah kita, seperti yang dilakukan oleh janda pada bacaan di atas yang datang dengan jujur memohon pertolongan dari Nabi Elisa. Sebagai manusia, hamba Tuhan yang bernama Elisa ini tidak dapat melunasi utang-utang dari janda ini. Tetapi sebagai Nabi Allah, ia dapat berbuat adalah berseru kepada Tuhan dengan iman. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Mari kita baca Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku,
Ayat ini merupakan janji yang indah dari Tuhan kepada umat-Nya. Dalam kesesakan, dalam kesulitan hidup, Tuhan itu mengundang kita untuk datang dan berseru kepada-Nya. Tuhan berjanji akan meluputkan kita dan memuliakan nama-Nya melalui pertolongan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, undangan dalam kesesakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ayat ini dimulai dengan sebuah undangan dari Tuhan. Berserulah kepadaku. Ini menunjukkan adanya kerinduan Allah untuk mendengar suara kita, terutama saat kita berada dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam kecemasan, atau dalam kebingungan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan bebas dari segala masalah. Tetapi Tuhan itu menjanjikan akan kehadirannya, akan pertolongannya jika kita mau datang kepadanya. Kadang kesesakan justru menjadi pintu masuk untuk kita dapat mengalami hubungan yang dekat dengan Allah. Seperti seorang anak yang secara alami berseru kepada orang tuanya saat dia merasa takut, maka kita pun saat ini diajak untuk berseru kepada Tuhan Bapa Surgawi dengan keyakinan bahwa Tuhan itu akan mendengarkan kita karena kita adalah anak-anak yang dikasihi-Nya. Yang kedua, janji pertolongan Tuhan. Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi Dia itu berjanji. Aku akan meluputkan engkau. Pertolongannya bisa datang dalam berbagai bentuk. Kadang melalui mukjizat, melalui hikmat yang diberikan kepada kita, melalui kelegaan hati kita. Bahkan itu semua adalah proses yang menguatkan iman kita. Yang pasti, Tuhan itu setia dan berkuasa untuk dapat membebaskan kita dari segala tekanan kehidupan ini. Penting diingat saudaraku, waktu dan juga caranya itu adalah sesuai dengan waktunya Tuhan, caranya Tuhan dalam menolong kita. Seringkali cara Tuhan, waktu Tuhan itu berbeda dari ekspektasi kita. Namun percayalah, Tuhan itu selalu bertindak untuk kebaikan kita. Yang ketiga, tujuan akhir adalah bagi kemuliaan Tuhan. Bagian terakhir dari ayat ini menyatakan, dan engkau akan memuliakan aku. Hal ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan bukan hanya untuk kenyamanan diri kita saja, tetapi agar hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mengalami penyertaan Tuhan, respon alami kita seharusnya adalah ucapan syukur, puji-pujian, penyembahan, dan juga kesediaan kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Seperti Daud yang sering menulis Mazmur setelah dilepaskan dari berbagai macam bahaya, maka kita pun di zaman sekarang ini kita dipanggil untuk menjadi penyambung lidah atas kasih setia Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika menghadapi masalah, jangan ragu untuk berseru kepada Tuhan. Curahkan isi hati Anda kepada Tuhan dalam doa kita. Percayalah bahwa Tuhan itu mendengar doa Anda dan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa untuk memuliakannya melalui kesaksian Anda. Selalu ingatlah bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita kapanpun, dimanapun kita berada. Saudaraku,
Iman adalah kunci untuk mengalami mukjizat Tuhan. Ketika kita percaya pada firman-Nya dan bertindak sesuai dengan keyakinan itu, kita membuka diri untuk mengalami kuasa-Nya yang luar biasa. Jangan biarkan keraguan menghalangi kita untuk mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah bertindak, dan saksikanlah bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kami percaya bahwa setiap janji-Mu adalah kebenaran dan Engkau setia untuk menggenapinya. Ya Tuhan, seringkali kami merasa ragu dan takut untuk melangkah dalam iman. Bantulah kami untuk memperkuat iman kami, agar kami dapat percaya sepenuhnya pada firman-Mu. Ingatkanlah kami akan semua mukjizat yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami dan dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Engkau. Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk bertindak sesuai dengan iman kami. Bantulah kami untuk tidak mendengar, untuk hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga untuk melakukannya. Ketika kami menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dan bahwa mukjizat-Mu pasti akan dinyatakan jika kami percaya dan bertindak dalam iman. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk kami, dan kami siap untuk mengikuti-Mu kemanapun Engkau memimpin. Bantulah kami untuk tetap fokus pada Engkau dan biarkan iman kami menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, di tempat kami melayani, dimanapun kami berada. Biarkan kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati, dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami yang mendengarkan renungan ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, marilah kita terus berpegang teguh pada firman Tuhan, melangkah dengan iman, dan menyaksikan mukjizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.